Dan inilah sebenarnya rumus ketika kita menghadapi masalah, yaitu ilmu sabar. Mari kita dengarkan sisi kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam diberikan kekayaan oleh Allah lebih dari cukup. Tapi hebatnya, kaya dermawan, sogi malabo, kaya penyantun. Tidak seperti sebagian kita, kaya pelit serakah. Ini kaya dermawan. Seluruh malaikat memujinya. Manusia yang ada satu kampung di situ memujinya. Satu makhluk yang tidak memujinya. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak percaya Ayub bisa sehebat itu. Dia bisa begitu, dermawan, taat beribadah. Kenapa? Karena dia kaya. Coba kalau dia miskin, tidak seperti itu dia." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Saya lebih tahu dari kamu iblis. Silahkan kau goda Ayub." Digoda Ayub alaihissalam. Akhirnya apa? Perkebunannya terbakar. Binatang ternaknya musnah. Jatuh bangkrut dalam sekejap. Ketika bangkrut, tapi tetap beribadah kepada Allah. Iblis lalu datang menggoda kepada Ayub alaihissalam. Ayub, kalau bahasa kita, teak mako. Apalagi tunu sembah karainmu. Nah ambil hartamu, masa kau sembah lagi? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat kaya. Banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Saya alhamdulillah sempat kaya. Allah berfirman apa? Nucini mito? Iblis berkata tidak. Dia begitu karena ada anaknya yang memberikan semangat moral. Coba kalau tidak ada anaknya, tidak mungkin dia bisa beribadah begitu. Allah berfirman, tes mako. Diuji lagi, wafat anaknya. Tapi Ayub alaihissalam tetap taat beribadah. Lalu iblis datang lagi kepadanya. Ayub, sudah mako. Nah ambil mi hartamu. Sekarang anakmu lagi nak ambil. Berhenti mako itu sembah Tuhanmu. Apa itu Tuhanmu? Ayub alaihissalam berkata, alhamdulillah sempat tahu punya anak. Banyak orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Allah berfirman apa? Nucini itu hebat memantong. Iblis katakan tidak. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Allah berfirman, coba mako lagi. Kau lihat. Iblis menggoda Ayub alaihissalam. Sakit Ayub alaihissalam. Sakitnya menurut ahli kedokteran sampai detik ini belum ada yang pernah manusia sakit seperti Ayub alaihissalam. Hancur seluruh tubuhnya, dimakan oleh seluruh daging-dagingnya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ular. Tapi Ayub alaihissalam tetap taat beribadah kepada Allah. Allah berfirman apa? Kau lihat itu? Lalu iblis datang. Ayub, sudah mako. Nambil hartamu, anakmu diambil. Sekarang nak kasih sakit. Kau apa lagi? Kau sembah itu Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah tahu sampai kesehat. Banyaknya orang kodong dari lahir sakit sampai mati. Allah berfirman apa? Hebat memang toh tidak. Dia bisa begitu karena ada dukungan sosial, ada camatnya, ada lurahnya, ada bupatinya, ada gubernurnya. Dia bisa begitu karena ada orang yang dukung. Allah berfirman tidak, biar dia sendiri itu jago itu Ayub. Dites lagi. Akhirnya apa? Ditimbulkan desas-desus fitnah. Iblis membisiki manusia. Usir kau Ayub dari kampungmu. Kalau kau tidak usir, natulari kau penyakitnya. Akhirnya kau sekian satu kampung sakit. Datang kepala desanya, kepala kampungnya lah kalau kita. Ayub, tolong maafkan kami. Keluar kau dari kampung. Kami takut kena ketularan penyakitmu. Ayub alaihissalam berkata, kamase, tolong saya. Angkat tanganmu di antara kalian yang satu kampung ini. Angkat tangan kalian siapa yang tidak pernah saya bantu di antara kalian. Tunjuk tangan. Lebang ngasih kau kubantu. Masa setelah saya sakit begini, kau usirkan dari kampung. Mana pacemu? Kan banyak orang begitu pak. Waktu na baik kita gak batu ngasing ya keren ya puang. Ayub alaihissalam berkata, masa kau kasih begini kak? Batemu ku tolong satu kampung. Ketika saya sakit kau usir saya. Kata kepala desanya, apa boleh buat? Kami takut ketularan. Kata Ayub alaihissalam, baik dipalek, saya tinggalkan. Datang iblis, apa lagi kau sembah itu Tuhanmu? Nak kasih bangkrut kau, nak ambil anakmu, nak kasih sakit kau. Sekarang nak usir kau lagi dari satu kampung. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat tonjak tawa jago. Banyak orang tidak pernah jago sampai mati. Allah berfirman, kau lihat itu hambaku? Iblis berkata tidak. Dia bisa begitu karena ada istrinya yang memberikan spirit dukungan moral. Allah berfirman, coba mako coba lagi. Dicoba, akhirnya istrinya berkata, bang, capek main kodong urus ki. Tolong saya kodong berdoa ki kepada Allah. Anda kan Nabi, minta kepada Allah supaya disembuhkan. Apa kata Ayub alaihissalam? Masiri kami loko puangi. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat, baru ke 16 tahun sakit. Masa saya mau ngadu kepada Allah? Malu saya. Baru 16 tahun. Akhirnya Iblis alaihissalam
Disampaikan oleh Allah, apa? Kau lihat tuh, memang hebat, tapi akhirnya istrinya tinggalkan. Pergi istrinya, tapi Ayub alaihissalam berkata, silahkan kau pergi, tapi kalau kau pulang, ku cambuk kau 100 kali. Pergi istrinya, datang iblis. Sudah mi Ayub, sabatang karamama kontu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat tahu punya istri. Banyaknya orang dari lahir sampai meninggal tidak punya istri. Akhirnya, iblis geleng. Hebat memang. Allah lalu memujinya dengan makhluk yang paling pandai bersabar. Melihat kesabarannya, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam, patok kaya jena, hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya di pasir, dengan izin Allah keluar air dari dalam pasir. Lalu Allah perintahkan, Ayub, ambil itu, sumbat itu air yang keluar dengan bajumu. Setelah itu, usap itu luka-lukamu dengan bajumu. Dengan izin Allah sembuh. Sembuh, mulai berniaga, mulai berbisnis, bangkit kembali, akhirnya sukses, kaya. Datang lagi istrinya, tabe dain, hilap kak, sempat ikut tinggalkan. Nabi bilang, Nabi Ayub, baiklah, saya maafkan kau, tapi pernah kak bilang tuh saya cambuk kau 100 kali. Ayub alaihissalam mengambil lidi 100 batang, lalu diikat menjadi seperti sapu, lalu dia pukul istrinya. Di mana? Di mukanya? Bukan. Di mana? Di perutnya? Bukan. Di mana? Ayub alaihissalam berkata, angkat telapak kakimu. Lalu Ayub alaihissalam memukul telapak kakinya 1 kali dengan lembut, lalu berkata, sama mi 100 kali. Coba dengarkan kisah kehidupan Ayub. Lebih menggetarkan lagi, tapi waktu terbatas. Apa yang membuat Bapak mengeluh di tempat ini? Bandingkan Ayub. Berapa tahun maki bebas? Saya umurku 60 tahun Ustaz. Berapa tahun maki di sini? Baru 2 tahun bos. Lebih lama kita bebas di luar. Sakit kau Ustaz. Ayub alaihissalam 16 tahun sakit. Minta kepada Allah, malu. Apa Ayub minta? Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Tidak. Ayub alaihissalam tetap memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah puji terus, dipuji terus Allah. Ayub alaihissalam tidak berkata, ya Allah capek mas sakit, sembuhkan aku dong. Puji-puji terus Allah. Akhirnya Allah selesaikan penyakit dan penderitaan. Tidak ada pilihan lain. Ketika ada masalah, Allah tidak minta, kasih banyak dulu uangmu baru selesai masalahmu. Jadi camat kau dulu baru selesai masalahmu. Jadi wali kota kau dulu baru selesai masalahmu. Allah cuma minta, ista'inu bis sabri wassalah. Sabar kau, tingkatkan kesabaranmu, serendaikan solatmu dengan sebaik-baiknya. Saya yang ngurus semua itu masalahmu. Tenang kau, sabar kau, pakai sini sampai jamu, kecil itu masalahmu, saya yang selesaikan. Sakit Ustaz, berat itu sabar Ustaz. Memang berat Pak, karena hadiahnya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Siapa kita temani Pak? Allah. Saya saja baru-baru ketemu pejabat menteri langsung mak selfie-selfie. Bangga aku tahu sama pejabat, padahal pejabat ada pensiunnya. Allah bersama orang yang sabar, maka sabar itu berat. Bagaimana itu sabar? Dengan sabar itu satu, alladzi iza athabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu memberontak hati kita, begitu kita tidak menerima keadaan ini, itu bisikan setan. Setan, bagaimana caramu? Lihatku itu, bagaimana caramu bisa lolos? Lihatku, bagaimana kapan sepi? Setan itu. Tapi kalau orang yang bersabar, dia akan katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gatal perasaan kita, marah kita, kurang ngajar, bisa ku nahyanati begitu, kurang ngajar sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita di dalam sini tapi dapat pahala. Tapi kalau kita tidak sabar, memberontak jiwa kita, mau melawan, tidak menerima keadaan, maka sepanjang itu bukan cuma fisik kita terpenjara, tapi jiwa juga kita terpenjara. Maka itu orang tidak bisa enak, bahagia. Apa orang hina dalam penjara? Siapa bilang hina orang dalam penjara Pak? Yusuf alaihissalam di penjara. Tapi apa Yusuf alaihissalam? Beliau berdoa, ya Allah, apabila penjara engkau cintai saya di dalam penjara ini, saya lebih pilih penjara daripada saya di luar engkau murkai saya. Senyur Soekarno bisa membentuk pemikiran memerdekakan Indonesia dalam penjara. Buya Hamka bisa menulis kitab yang spektakuler sampai dipelajari sampai detik ini dalam penjara dia bikin. Maka yang keliru kalau kita dalam penjara tapi kita tidak bisa mengoreksi diri. Mana sembahyang Jumat masih terlambat Ki? Apa mi hebat Kak? Di penjara Tumma Ki.
Malas tom maki sambayang. Apa jagota? Ini disebut di penjara di dunia, sengsara di akhirat. Masa kita sudah dalam penjara begini? Apa kita baku bisi? Sebentar pi, masih bisa jitu 2 rokok. Sebentar pi mau masuk, masih lama katokbah. Inilah yang disebut sudah digoda setan dunia. Ambil itibar. Selesai ki masuk ki, minta kepada pertolongan kepada Allah. Apa yang perlu kita mintakan pertolongan kepada Allah? Bukan bebas dan ringankan hukuman kita, tapi Allah pelihara anak-anak kita di luar. Mau apa kita Pak kalau kita di dalam sini anak kita berzina di luar? Mau apa kita kalau anak kita di sini taat beribadah tapi istri kita di luar selingkuh? Maka kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi anak istri saya. Saya berada di tempat ini tidak bisa melindunginya, tapi Engkau sumber perlindungan, maka lindungi anak istri saya. Itu yang kita minta. Bagaimana mau nakabulkan Tuhan doa tak? Tidak pernah kepingin sembayang. Jengkel itu malaikat nak tena memang tong buat nenek. Seandainya kita dengar itu malaikat Pak, Nabi lagi kecilaka memang tong kau. Dikasih mako peringatan masih tongko kepala batu, kaswatul qalbi. Nah, kalau ada makin di sini selesai salat Jumat, jangan langsung lompat pulang. Kedua itu ciri-ciri dari orang selalu terlambat Pak. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Cini-cini ki muka itu Pak. Pasti begitu gitu. Baru mau masuk surga. Mau diringankan hukumannya. Dari segi mana Allah mau cinta sama kita? Coba selesai ki sholat Jumat nanti, mantang ki sinampe, duduk-duduk ki sejenak 5-10 menit, mengadu kepada Allah, minta pertolongan Allah. Apa yang kita minta? Kalau hati kita selalu berontak, tidak bisa terima keadaan ini, tidak ada orang yang senang Pak Bapak hidup dalam sini, tidak ada orang senang ada dalam sini, tapi Allah pilih Bapak untuk tinggal di tempat ini. Maka Bapak doa, ya Allah, berikan saya kekuatan jiwa, kesabaran untuk menerima takdirmu ini. Umar bin Khattab diberikan beban yang sangat berat. Umar tidak berkata, ya Allah, ringankan bebanku. Tapi apa Umar katakan? Ya Allah, kuatkan bebanku untuk memikul bebanmu ini. Ya Allah, berat ilmu hidupku ya Allah. Maka kuatkan imanku untuk menerima kenyataan hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan suatu beban kecuali Allah tahu pasti kalian mampu. Nah, ini mudah-mudahan jadi iktibar buat kita semua. Selesai ki sholat, tinggal ki sejenak, berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah. Yang paling penting, alhamdulillah, keluar ki dari sini nanti, sholat 5 waktu tak sudah terpelihara. Dapat maki itu hidayah dalam hidup Pak. Tapi sudah dalam sini tetap tidak sholat, masih tetap mengedarkan barang yang terlarang. Na'udzubillah min zalik. Itulah yang disebut betul-betul keras hati, tidak bakal mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Inilah yang Allah sindir dalam surah Yasin. Wa thawaun alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau nasihati atau tidak, kau penjara atau tidak, kau bebaskan atau tidak, kau ancam atau tidak, kau isolasi atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit keras hati ini. Semoga Allah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat kelak, dan semoga Allah mengangkat menerima tobat-tobat kita di tempat ini insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Pernah lihat orang antar jenazah? Pernah? Pernah? Bukan pernah, sering. Maka dia Nabi tak telutum mantara koliki burue. 3 yang ngantar kamu ke kubur, tapi 2 yang kembali, 1 yang setia menemanimu. Yang pertama harta. Keluar semua harta ngantar. Mobil, motor, keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang masuk? Ada? Ada harta yang masuk? Ada kain kafan. Tidak ada orang mentang-mentang kaya kasih masuk handphone, kasih masuk kipas angin. Tidak. Kaos kaki saja orang Islam tidak boleh kau pakai. Yang kedua mengantar kita apa? Keluarga. Keluar semua teman-teman, keluarga kita, sahabat kita, pergi mengantar ke kubur. Tapi begitu masuk di kubur, ada yang mau temani? Ada yang mau temani? Tidak. Meskipun bapak kalau meninggal istrinya, meskipun sayang sama istri, mau masuk di kubur, Nabi bilang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Masuk di kubur, ada yang mau temani? Tidak. Yang ketiga kata Nabi, yang mengantarmu amal. Inilah yang akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Masuk di kubur, dia akan masuk. 2 jenis amal. Amal kebaikan, amal keburukan.
Masuk. Taman iki buru ditimbun. Pak, ada perantau di sini? Ada dari Sulawesi? Coba angkat tangan. Oh, banyak-banyak. Ada dari Jawa? Banyak. Ada orang Banjar? Bubuhan Banjar, Jar. Banyak betul. Kampungnya. Bapak orang Bugis datang merantau ke Batu Licin. Ternyata di Batu Licin tidak sesuai harapan. Masih ada pilihan? Masih ada? Ada. Pulang lagi Pak, lewat Batu Licin, turun di Parepare. Dari Jawa merantau ke Batu Licin, sampai Batu Licin kada nyaman. Bulik lagi pian, pergi di Jawa. Iya toh? Cocoi. Tapi demi Allah, kota mana ki buru masuk kalian kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, gak boleh kau lagi keluar. Hah? Kalau kau kati keluar kau dari kuburmu, kau dikubur sore, keluar kau besok pagi, lari semua orang Batu Licin. Nah, kalau masuk kubur, gak bisa makin ngapa-ngapain. Petumanan ya malakmu, kata Nabi, putus semua amal-amalmu kecuali 3 hal. Haji almarhum Haji Andi Arsad dengan istri ada di kubur. Almarhum Abdul Latif bin Siapo, bapaknya Ustadz, ada di kubur. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Soekarno ada di kubur. Mbah Surip tak gendong kemana-mana. Adik nagaga hilang semua. Maka putus semua orang sudah dalam kubur. Yang bisa menolongmu, kata Nabi, telu mani. Tinggal 3 perkara yang bisa menolongmu kalau kau sudah masuk kubur. Apa gerangan yang menolong? 1, kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Bukan anak anggota DPR, bukan anak kontraktor, bukan anak profesor, bukan hanya tentara polisi, bukan. Tapi apa? Soleh dan soleha. Menjadi soleh dan soleha tidak harus tinggi sekolah. Menjadi soleh dan soleha tidak harus kaya. Menjadi soleh dan soleha tidak jadi pejabat dulu, tidak. Biar tidak ada sekolahmu kau bisa jadi soleh dan soleha. Biar kau miskin boleh kau jadi soleh dan soleha. Dan itu gampang. Mau jadi anggota DPR? Wane piro. Mau jadi bupati? Lebih mahal lagi, tipu kiri kanan. Mau jadi pengusaha batu bara, siaga duitmu. Mau kau jadi soleh dan soleha, biar kau miskin bisa. Mau kau jadi soleh dan soleha, biar tidak ada sekolahmu, boleh. Gampang. Nih, bapak-bapak ini di depan saya sudah muka-muka sakaratil maut. Mana-mana dia. Kira-kira kalau bapak mati, siapa doakan kau? Siapa? Istrimu. Kalau dia masih muda, kawin lagi. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa doakan? Suami. Mak bene sih. Siapa yang doakan kita? Anak. Saya ini contohnya. Kakak saya, jarang saya doakan. Nah minta doakan kade. Itu pun kalau saya ingat. Tapi siapa yang selalu saya doakan di sujud terakhir saya setiap sholat? 5 waktu saya selalu sujud. Saya di ujung sujud saya selalu berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan saya merasa almarhum Abdul Latif termasuk bahagia di kubur. Kenapa? Karena saya setiap sujud bukan diriku kudoakan, tapi bapakku. Namun bapakku bukan kontraktor. Meskipun bapak saya tidak tahu bahasa Indonesia, meskipun bapak saya tidak ada sekolahnya, tapi insya Allah bahagia di kubur karena anaknya selalu doakan. Nih bapak-bapak kalau mati ki, mau ki lihat bagaimana nasib tak di kubur? Lihat anakmu sekarang, lihat anakmu. Kalau anakmu malam Jumat ku intip, baca Yasin di dalam kamar, harapan mo harapan. Pagi-pagi, siapa buka pintu itu? Intip, tahu wah. Anaknya yang bungsu buru-buru ke masjid. Harapan no. Anakmu pergi main futsal jam 5. 10 menit sebelum menjalan, lari-lari pulang cepat rumah. Kenapa? Dia mau tunggu sholat jamaah maghrib di masjid. Harapan pak, meskipun kau cuma ngontrak-ngontrak.
biar anakmu tinggi sekolahnya, banyak uangnya, banyak istrinya. Tapi tidak pernah sembahyang. Macilaka kok. Pintar di bahasa Inggris, Ustaz. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Dia bilang jago sekali anaknya itu, Ustaz. Masih SD pintar di bahasa Inggris. Nah, banyak anak-anak pintar bahasa Inggris. Nggak percaya, pergi kok di Inggris. Itu anak-anak di Inggris, Pak. Bahasa Inggris semua. Apa kalau dia pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia pintar bahasa Inggris, berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Bleh. Pasti bahasa Bonjar juga, bujur. Maka Pak Bu, yang bisa menolong bapak seketika kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur, apa? Sedekah. Bapak-bapak yang banyak cincinnya, jamrud, ruby, Pak Sudian, mahal jamnya. Kalau pian mati, siapa pakainya itu? Untung tidak ada ibu-ibu di sini. Saya bilang sama ibu, halo ibu-ibu ini, istri-istri orang kaya, kalau kau mati, siapa yang pakai cincinmu? Siapa yang pakai gelangmu? Siapa yang pakai kalungmu? Siapa yang pakai antingmu? Siapa yang pakai berlian dan emasmu? Dia teriak, anakku, Ustaz. Pret, bukan anakmu yang pakai. Siapa? Istri kedua. Karena suamimu pasti kawin lagi. Dia dengar istriku, mamanya cek. Dia dengar ini ceramahku, nah dia di YouTube. Pulang nah panggil Kak Ustaz. Jadi nanti kalau mati Kak, mau ki kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Saya kasih tahu kau baik-baik sayangku. Jangankan kau mati, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kau mati, no way. Tidak. Maka bapak-bapak, jangan kau berharap nanti anakmu yang sedekah. Jangan. Lebih baik kau sedekah memang nih sekarang. Di Sulawesi Selatan, mohon maaf kalau ada keluarganya di sini, ada yang namanya Haji Andi Sose, Ketua Legiun Petran, sudah arwah sekarang. Beliau kalau saya tidak salah 99 tahun meninggal atau lebih 100 tahun. Tidak pernah kita dengar sakit, tidak pernah dihina orang, tidak pernah kita dengar cerita jelek. Hebatnya 165 masjid dia bangun di Sulawesi. Kalau bapak ke Sulawesi Selatan, ada bapak lihat masjid 45, itu beliau yang bangun. Kira-kira di Batu Licin ini, Tanah Bumbu, ada orang membangun 165 masjid? Tidak ada, pipa. Dan tidak pernah kita dengar bangkrut. Maka bapak kalau susah hidupmu, kenapa ini saya miskin terus? Karena tidak mau kau bersedekah. Bagaimana mau bersedekah dan miskin? Bersedekah kok supaya kaya kok. Yang kau tunggu kaya baru bersedekah. Sedekah itu tidak selalu fulus. Ada masjid dibangun, ada dengar di komplek kita masjid dibangun, sedekah kok. Yang kaya sedekah kok dengan semen, besi, tembok, semen. Yang pejabat sedekah kok dengan tanda tanganmu. Yang tidak punya jabatan, yang tidak punya uang, sedekah kau dengan tenagamu, pergi kau angkat semen. Saya tidak kaya, tidak pejabat, tidak kuat Ustaz, tapi saya mahasiswa, sedekah kau dengan otakmu. Pikir bagaimana supaya ini, pikir ini. Ustaz, saya pandai menggambar, nanti saya gambarkan. Saya pandai ada ketik komputerku, saya ketik undangannya. Itu sedekahmu. Saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan mahasiswa, saya tidak punya tenaga kerja keras. Apa sedekahmu? Diam kau. Yang kau banyak bicaramu. Ada juga itu tidak pernah datang berjamaah, tidak pernah nyumbang, tidak pernah ikut rapat. Mak kau bawa nolak cilaka. Ya mega bicara. Sedekah apa? Bapak-bapak ini terutama kita yang sudah tua, sedekah kita. Demi Allah, kalau bapak sudah masuk kubur, menantinya bukan 1 tahun kau dikubur, bukan 100 tahun kau dikubur, tidak balik-balik mako. Mondronok kotu dena gagamu lisu. Sedekah pak. Ada orang tidak mau sedekah padahal uangnya banyak. Apa nak pikir anakku kasihan, bagaimana nanti anakmu lentongi rezekinya. Enak sekali tuh anak dikasih sekolah, dikasih menikah, dibelikan rumah, lahir cucunya kita lagi akekai.
Dibikinkanlah, dibelikan lagi mobil cucu, dikasih sekolah lagi cucunya. Iya, kalau naik kok, kalau mati kok. Anak lentongi rezekinya. Yang penting anak kasih sekolah. Sudah kasih sekolah, ada rezekimu, kasih modal kerja. Yang mau kau urusi rumahnya, biar ton dia urus. Enak sekali dia jadi anak kalau semua mau diurus. Yang wajib kamu ikuti terus sampai ajalnya, nasihatnya. Nasihati sampai ajalnya tiba. Tapi rezeki biar dia urus dirinya. Nak, sudah mau kasih sekolah, sudah mau saya kasih modal. Wayalemu, ini harta yang saya kerja, sudah mau kasih warisan, bagianmu sudah ada. Saya mau nikmati, saya mau bangun masjid, saya mau nikmati, saya bangunkan panti asuhan, saya bikinkan anak yatim rumah supaya saya enak ton di kuburku. Wayalemu. Yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk alam kubur, ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau dapat ceramahnya Das Atlatif di grup-grup WhatsApp, share langsung sebar. Jangan kau yang sebar yang lain-lain. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Jangan itu saja mau sebar, silakan. Yang bagus-bagus juga kau sebar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, panjang kita mau sampaikan, tapi waktu terbatas. Pegang maki ini 3. 1, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Malah kalau mau bapak kaya tolak bala, sedekah. Kenapa itu anakku Ustaz susah sekali dinasihati? Tidak pernah aku sedekah. Kalau bapak bersedekah, lihat siapa dikasih. Kalau guru kita kasih, Bu Imam kita kasih, Das Atlatif kita kasih, dia mau kau kasih dasi. Tidak usah kau kasih sepatu pantopel. Kapan tidak pakai? Ustaz Pak Imam pakai dasi kupu-kupu. Apa kasih Bu Imam? Kasih sarung dengan amplop. Tapi kasih tuh isinya. Tidak ada gunanya amplop kalau tidak isinya. Ayo, anak sekolah yang mau kau kasih sarung, lebih utama kasih bayarkan SPP-nya. Itu lebih manfaat. Kasih yang bermanfaat. Sedekah. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Bapak dalam grup WhatsApp punya 10 grup, sebarkan 10. 10 grup itu masing-masing anggotanya 100, 1000 bapak sebarkan dakwah-dakwah. Masa tidak ada yang amalkan? Kalau ada yang amalkan, selama dakwah itu diamalkan, maka yang menyebarkan dapat pahala. Ustadznya dapat pahala, yang menyebarkan juga dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau bapak selalu sebarkan berita-berita bohong, seperti hoax soal vaksin. Vaksin ada chip, ada besinya. Komunis, siapa ajar kok? Bilang ada besinya di sini, Ustaz. Kamati semua itu tentara sama polisi kalau itu vaksin jelek. Mana ada polisi sama tentara belum divaksin? Kamu yang itu polisi ada di sana. Tanya Mi, tanya. Sudah divaksin toh? Ya mau kau vaksin tidak terima gajimu. Itu. Kalau vaksin ini jelek Pak, pasti tentara sama polisi sama pegawai negeri mati semua Mi. Sudah mereka semua divaksin. Saya sudah divaksin. Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi bapak yang sebarkan berita-berita bohong soal vaksin, selama berita itu beredar, selama itu bapak edarkan kebohongan, dapat dosa. Meskipun bapak sudah mati dikubur, dapat kok dosa. Daripada sebarkan berita bohong, mending sebarkan berita kebaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Oh, bapak muliakan istri. Kalau dia ngomel Ustaz, ngomel, itu normal. Kalau ada istri di rumah tidak suka ngomel, abnormal. Ada masalah itu pasti dengan channelnya. Biasalah. Kenapa ibu kita suka ngomel? Bayangkan, gaji 5 juta 1 bulan, 4 anak, cicilan motor, gimana mau cukup kalau zaman sekarang? Tapi itu hebatnya istri kita. Dia berusaha mencukupi itu untuk 1 bulan 5 juta itu. Coba bapak pegang 5 juta 1 bulan. Mana cukup? Tapi istri mampu. Nah, rasa dongkolnya itu dibawalah ke ngomel. Maka resepnya jangan dibalas. Kalau dia ngomel, rumusnya hadapi dia dengan diam. Semakin bapak balas, semakin hebat dia bicara.
Bapak cerita satu, dia sudah sampai 10. Dan itu terus dia ungkap. Apalagi kalau bapak pernah menyatukan kesalahan, oh itu aja kayak film G30 SPKI diputar tiap tahun pak. Itulah itu normal, biasa. Dan cara menghadapi istri begitu, tanamkan kesabaran, hilangkan ego. Kalau bapak muncul ego, saya cari nafkah dari pagi sampai malam, saya carikan kau duit, saya belikan kau AC, saya belikan kau mobil, lalu kau maki-maki saya. Setan yang ngomong begitu. Istri ngomel, bapak diam. Biarkan saja dia. Sudah ngomel, selesai sayang, selesai. Saya sudah boleh tidur. Ketawa sudah itu. Atau bapak-bapak yang besar perutnya, gampang pak, yang besar sekali perutnya, kalau istri marah, buka baju pak, kasih goyang perut, berhenti dia marah pak. Coba amalkan pak. Tapi kalau ego masuk, saya ini yang kaya, saya ini yang berikan kau rumah, itu setan yang bicara. Tapi ngomelnya istri, jadikan amal. Gimana caranya? Diam. Tidak bisa sih diam Ustaz. Ambil pil tidur, pak 2 biji, tidur pak. Dan itu juga ibu kalau ngomel, kalau suami tidak ngomong, jangan disuruh ngomong. Karena juga itu kita diam. Kenapa kau diam? Kau balas apa penjelasan? Diam pak. Suami yang soleh, istri yang soleha, itulah hebatnya dunia. Tapi kalau istri bermasalah pak, nerakanya dunia pak. Itulah sebabnya betapa banyak laki-laki mapan dan mampu tidak mau menikah lagi, karena dia pikir repot Ustaz, kacau di rumah tangga kalau bohong itu pak. Orang bilang ribut rumah Ustaz kalau 4 istri. Saya bilang, siapa bilang? Di rumah saya 4 istri pak, tenang. Demi Allah 4 istri tidak ada ribut. Istriku, istri adik saya, istri kakak saya, istri tetangga saya, kumpul mereka, tidak ada ribut. Nah tuh, maka adik-adik sekalian, hati-hati memilih jodoh, pakai 4 ini ya. Yang kedua, surganya dunia, kata para ahli tafsir yang menafsirkan fid dunya hasanah. Apa itu? Punya anak yang soleh dan soleha. Subhanallah pak, bapak yang bawa anaknya hari sholat subuh hari ini, top bapak, hebat. Demi Allah, berapa banyak orang saya lihat begitu orang tuanya sakaratul maut dan meninggal, tidak ada anaknya yang hadir. Padahal tokoh. Begitu pensiun, siapa yang ngantar anaknya, bapaknya ke rumah sakit? Sopirnya. Ada kan yang begitu? Maka bapak didik anak. Bagaimana cara punya anak yang soleh dan soleha? 1, menurut Al-Quran. Surah Luqman, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau mensyirikatkan Allah. Berarti yang pertama, ajarkan anak kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu. Yang kedua, paling penting, jangan kasih makan uang haram. Coba lihat orang tua yang menghalalkan segala cara cari nafkah. Lihat anak-anaknya, lihat anak-anaknya. Pak, ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. 3 kewajiban orang tua kepada anak. Ada yang tahu? Ayo, 1. Ada hadiahnya. Sini pak, sini, cepat-cepat. Ini pak, cepat-cepat. Matahari sudah terang. Ayo, cepat pak, cepat sedikit. Kewajiban ini pak. Kewajiban orang tua kepada anak. 1. Kewajiban orang tua yang pertama itu menikahkan, mendidik anak dulu. Langsung menikah. Yang pertama apa dulu pak? Kalau yang laki-laki terlalu lama waktu. Sudah hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih. 1, lahir kasih nama yang baik. Itu dulu. Nama yang baik bukan nama-nama artis. Nama yang baik bukan nama selebritis. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Saya kasih kau nama anak Khalid. Ini Khalid ini salah satu sahabat, Khalid bin Walid.
yang awalnya berperang dengan Nabi, setelah masuk Islam hidupnya habis untuk membela agama Allah. Saya mau kok seperti itu. Itu nama. Dua, kata Nabi, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah berikan makan. Cari makannya halalan thayyiban wasian, halal baik banyak. Yang ketiga, didik. Dari tiga kewajiban orang tua kepada anak ini, kita terlalu sibuk cari makannya, terlalu sibuk beri makannya, lupa didiknya. Padahal yang paling susah bukan cari makan. Kenapa? Tidak ada anak di komplek ini mati kelaparan. Ada yang mati kelaparan di kompleknya Bapak? Tidak ada. Yang mati narkoba mungkin ada, mati tabrakan mungkin ada, mati tawuran mungkin ada. Berarti yang sulit bukan cari makannya, tapi yang sulit mendidiknya. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Gimana caranya mau ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Ini lagu-lagu kita kecil kan enak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan nyamuk, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak, Pak. Tapi nyamuk yang masuk, Allah perintahkan, nyamuk masuk kau di mulutnya ini. Itu lagu-lagu dulu, Pak. Memang ada nasihatnya. Kita waktu muda dulu, kita lagu-lagu kita kan enak, Pak. Lagu paling Romai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kalau lagunya anak-anak sekarang di TikTok apa? Putar ke kiri nona, putar ke kanan apa itu putar kiri kanan ke beleng-beleng. Tuh. Ya, yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, karena waktu terbatas. Yang ketiga, punya harta yang bermanfaat, bukan harta yang banyak. Alhamdulillah, satu saudara kita menghadirkan masjid. Inilah yang disebut harta manfaat. Pak Haji, deposito bapak meninggal, siapa yang punya? Anak. Iya, kalau anak kita baik tapi takut sama istrinya, susah, Pak. Dia mau nyumbang, bikinkan bapak dulu. Bapakmu terus. Dia bilang, sudahlah, kalau begitu ngamuk lagi kau. Sudah, takut sama istrinya. Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz, dia pecahkan piring, pecahkan juga. Dia pecahkan hak televisi, alhamdulillah dia berhenti nonton sinetron. Televisi, piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah, itulah semua yang takut sama istri itu tadi. Ternyata ayat itu ngena diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu makna ayat itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Bayangkan, capnya pendusta agama. Apa yang dimaksud pendusta agama? Puasanya dusta, hajinya dusta, ngajinya dusta. Bahkan ada ulama mengatakan sahadatnya pun dusta. Tahu dusta? Tahu dusta? Bohong. Puasanya bohong, hajinya bohong, bahkan salatnya bohong, bahkan sahadatnya pun bohong. Tipu daya saja. Siapa mereka yang termasuk kategori? Kasih masuk dulu. Pendusta agama, satu, mereka yang menghardik anak yatim. Pak Bupati sadari ini, maka Pak Bupati setiap ulang tahun, ayo festival anak yatim. Saya awalnya tidak mau datang ke sini karena ada acara saya di Medan. Tapi ketika Pak Bupati katakan festival anak yatim, saya takut masuk kategori pendusta agama. Siap datang.
Alhamdulillah. Hati-hati panitia. Ada panitia? Biasanya kesra. Hati-hati. Jangan sampai harga ditulis 1,5 juta, isinya 800.000. Hati-hati kau cilaka. Nah belender kau malaikat nanti. Hati-hati. Termasuk sekda yang tanda tangan. Hati-hati. Ini anak yatim, bos. Bayangkan, menghati saja anak yatim, Allah katakan kamu pendusta agama. Apalagi kalau kau potong jatahnya mereka. Tulis buku harga 500.000, ternyata cuma 150.000. Marginnya lebih besar. Hati-hati Pak, memang ini birokrat, memang kadang-kadang busuk. Lapor SPJ, ada SPJ-nya, tidak ada perjalanannya, dan sopirnya disuruh pergi tanda tangan. Ketawa kok karena banyak begitu di sini. Hati-hati Pak, orang masuk neraka itu gara-gara margin. Margin. Kenapa impor padahal garam ada di Indonesia? Kenapa impor padahal ada? Ya gara-gara pengusaha kadang-kala cari margin. Selisih harga. Hati-hati Pak. Selisih harga yang kau dapat secara batil, tidak halal. Apalagi kau sunat hak-haknya yatim piatu. Tunggu. Kalau kau tidak dapat KPK-nya Indonesia, kalau kau tidak dapat polisinya Indonesia, karena kau bisa mainkan hukum, percaya malaikatnya Allah tidak bisa kau tipu. Hati-hati Pak, yang ngurus-ngurus anggaran. Hati-hati, besar tanggung jawabnya. Anak yatim jangan disunat anggarannya. Panggil. Ini ada proyek pengadaan tas anak yatim. Anggarannya dibawa 200 juta. Penunjukan langsung saja tim sukses. Kau dulu waktu pilkada kan banyak bantu baju seragam, kau bantulah ini. Lapor sama Pak Bupati, anggaran 200 juta, realisasinya di lapangan hanya 150 juta. 50 jutanya yang akan menyiksamu dunia sampai akhirat. Hati-hati tim sukses. Ada tim sukses di sini. Biasanya tim sukses ini yang merusak bupati sama wakilnya. Waduh Pak, mohonlah kebijakan Pak, ini kesian. Dulu waktu pilkada Pak kampanye, ya, habis uang Pak, pakai begitu bisa ditunjuk-tunjuk saja Pak. Pak, ketika Bapak mendukung bupati, dan bupati yang Bapak dukung terpilih, yang Bapak untung adalah masukkan program-program. Pak, saya mau rakyat begini, Pak, saya mau sawah begini, Pak, saya mau perairan begini. Jangan harap fulus. Apa kemenangan yang didapat setelah menjadi tim sukses? Kemenangan kita apa? Terpilih orang yang kita mau. Jangan lagi minta proyek. Gaspol atau rem-rem? Dan biasanya bupati sama wakil bupatinya berselisih gara-gara tim sukses. Datanglah menghasut tim sukses. Bu, bagaimana ini Bu? Kenapa semua diambil sama... Hati-hati Pak. Demi Allah, jabatan 5 tahun saja, tapi tanggung jawabnya kau bawa sampai mati. Hati-hati. Siapa lagi yang bisa masuk kategori pendusta agama? Mereka yang pengurus yatim piatu. Apa namanya itu? Panti-panti asuhan. Pengurusnya kaya, pengurusnya bermewah-mewah, proposal kiri kanan, dia manfaatkan anak yatim untuk memperkaya dirinya sendiri. Hati-hati. Tidak main-main Pak. Hukumannya pendusta agama. Kata Nabi, kamu tahu enggak rumah, kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya?
Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Iya ya Rasul. Kalau ada rumah di dalamnya, ada anak yatim di dalam rumah itu, dipelihara dengan baik, diurus dengan baik, ketahuilah aku bersama dengan tuan rumahnya. Bahkan ini anak yatim seperti ini Pak Bupati, mengusap kepalanya itu adalah bagian dari perintah agama. Usap. Jadi, kalau dia makin panjang rambutnya itu bawa berkah kalau diusap. Anak yatim. Bukan ibu-ibu yang panjang rambutnya. Hei, ini kan Pak, ibu-ibu banyak protes saya Pak Bupati. Dia bilang, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Saya bilang, sadar kok ibu. Sama banyaknya. Kenapa? Karena laki-laki selingkuh juga sama perempuan. Berarti sama jumlahnya toh. Masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Lebih hancur. Bu, hei, bu, jangan percaya film layangan putus. Itu menghasut dan memprovokasi rumah tangga muslimah. Masa ada laki-laki baik-baik, sholatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut, masa dia pergi berselingkuh? Itu tidak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kau curigai juga. Yang benar aja bos. Sampai pulang, sampai HP-nya suamimu kau periksa. Oi. Dengan baik-baik, kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, tidak mengganggu, dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya, biar perempuan mana yang goda, dia akan berkata, ada bidadari surga di rumahku. Tapi kalau suka ngomel, kita pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, mukanya penuh bedak tebal, dia kasih bontek matanya. Amat bontek, orang Bugis bilang ketimun, bedaknya di sini tebal, nonton di angka kakinya satu, menguap kelihatan keteknya. Bagaimana suamimu tidak stres? Kalau pulang suamimu kau sambut, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, nyaman. Ini pulang suaminya apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablay. Ya, lain kali kita bahas ini, lain kali ya. Gak bos anak yatim. Maka mereka yang menghardi anak yatim piatu, membiarkan mereka terlantar demi Allah, biar hitamnya jidatnya sholat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarusnya rajin. Dia biarkan anak yatim terlantar di samping rumahnya. Apalagi anak yatim itu ada di rumahnya dan dihardik, dimaki, dipekerjakan melebihi kekuatannya, maka kalian termasuk pendusta agama. Hati-hati. Maka mudah-mudahan program ini, Festival Anak Yatim, Allah dan Rasulnya tersenyum melihat Kabupaten Bone Bolang. Tapi catatan tadi itu, panitianya jangan kau cari margin. Kalau sepatunya harga 50.000, tulis itu 50.000 dan sewajarnya kau tambah 1.000, jangan kau malah ambil. 2, pendusta agama. Siapa lagi? Mereka yang enggan memberi makan fakir miskin. Hati-hati dana bansos. Hati-hati. Agama menganjurkan, Al-Quran menganjurkan, kasih mereka anak yatim dan fakir miskin. Malah kau memanfaatkan mereka. Bagaimana hidupmu tidak penuh kemurkaan Allah? Bayangkan kalau dana kita orang miskin, bantuan apa itu? Nah itu, gara-gara COVID, kau cari saja siapa tim sukses yang kau kasih. Keluarganya para pegawai kau kasih. Ada orang yang berhak dan layak menerima, kau tidak kasih karena dia tidak mendukungmu waktu pilkada. Hancur kau di akhirat kelak. Gak usah kasih itu. Kenapa? Itu kecamatan dulu
Kalah kita di situ, suara kita tipis, tidak usah kasih dia. Hati-hati, yang merusak kita, Pak. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, selesai pilkada tidak ada dendam. Semua rakyat kita dan para ASN kita jangan lagi disentimeni. Oh, itu dulu lain dia dukung, mutasi dia. Dan kau pun kalau dimutasi resiko, bos. Jangan juga kau bilang apa? Begitulah hukum dunia. Ketika yang menang bukan kau dukung, ya siap-siap kau menyingkir sedikit. Staf ahli yang tadinya kepala dinas tiba-tiba staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Setelah dia jadi staf ahli dan dekat-dekat pensiun, dia bilang sama saya, Ustaz, saya ini gampang tersinggung sekarang. Seolah itu namanya post power syndrome. Itu kebiasaan saya, Ustaz. Pagi-pagi saya tidur di depan televisi, tidurlah saya baring-baring nonton. Di samping saya ada kucing. Kucingnya cucu saya. Lewat istri saya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Pagi-pagi tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung, Ustaz. Itulah kadang-kadang perasaan orang yang tadinya kepala dinas tiba-tiba non-job. Ya, sabar. Bapak sudah kepala dinas, alhamdulillah. Kasih lagi yang belum. Enak perasaan kalau begini. Maka Pak Bupati, mudah-mudahan tidak ada dendam-dendam politik. Ya. Dan bapak-bapak ASN tidak usah cari muka sama Bupati. Kau sudah dikasih muka. Ada juga itu ASN tidak punya harga diri di depan pejabat kayak tidak ada harga. Gini dong, berdiri tegak, tupoksimu kerja dengan baik, sudahlah. Bukan rezekimu kalau kau tidak diangkat bupati, berarti bukan itu yang terbaik. Gak usah cari muka, kau sudah gagah. Cari muka sama pejabat, capek. Ganti lagi pejabat, cari muka lagi. Cari muka lagi. Dan percaya Bapak Ibu sekalian para ASN, biar Pak Bupati senang sama kamu, tapi istrinya tidak senang, tidak jalan kau punya berkas. Bukan cuma di Bonebolango, begitu semua kantor, Pak. Apalagi kalau istri sudah bilang pokoknya, sudah dia wassalam. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Saudaraku ASN ataupun pegawai honor, selesai Bapak Ibu terima gaji, selesai Bapak Ibu terima honor, buat nasi bungkus, beri makan fakir miskin. Beri makan fakir miskin. Saya tidak bisa 100 dos, Ustaz. Saya tidak bisa 100 bungkus. 5 bungkus pun oke. Tentu beda sedekahnya Pak Bupati dengan security yang pegawai honor. Tapi bisa jadi 5 bungkusnya pegawai honor jauh lebih mulia di sisi Allah daripada 100 dos Pak Bupati. Iya, kalau yang 5 bungkus pegawai honor itu aslinya duitnya, Pak. Kalau Pak Bupati belum tentu duitnya. Iya toh, bisa jadi datang. Nanti saya bantu, Pak. Itulah enaknya jadi bupati. Mau jalan sudah siap, ada yang siapkan tiket. Sampai lagi ada lagi yang siap. Semua perjalanan sukses. Itu enaknya jadi bupati. Tapi keliru Pak Bupati kalau Pak Bupati jabatannya sebagai bupati tidak memudahkan dirinya masuk surga. Coba enaknya jadi bupati, cuma bikin perda, selesai festival anak yatim dan siap orang membantu. Itulah yang disebut menjadikan bagian-bagian kebaikan. Orang kaya bantu agama Allah, beri makan fakir miskin. Pejabat bantu anak-anak yatim piatu fakir miskin, buat tanda tanganmu memperkaya mereka yang miskin. Jangan malah kau ambil hak-haknya mereka. Dan orang yang mengambil haknya anak yatim, mengambil hak-haknya fakir miskin, tunggu kau akan sengsara dunia sampai akhirat. Coba lihat kalau haknya orang diambil, Pak, dia tidak bisa melawan.
Tidak ada sekolahnya, tidak ada temannya birokrat, tidak ada temannya aparat penegak hukum. Dia akan menangis dan mengadu kepada Allah. Lalu kalau orang Buddhis bilang, Andre, maka kau bawa sampai mati. Dia menangis di hadapan Allah. Arasnya Allah bergetar. Tiba-tiba kau dapat ditangkap sama polisi atau KPK setelah kau pensiun. Kalau bapak masih aktif, masih ada perlawanan sedikit. Tapi sudah 5 tahun pensiun, tiba-tiba kena dan dipenjara. Itu kau rasakan hebatnya hukuman dunia. Hati-hati. Bersyukur kita di Kabupaten Bone Bolango ini ada perda yang seperti ini. Yang ketiga, pendusta agama. Kita ulang tadi. Ibu-ibu, halo ibu. Oi. Oi. Bikin masakan. Kalau tidak bisa tiap minggu, tiap Jumat misalnya. Ibu bungkus nasi bungkus. 1 iris ayam, 1 ekor ikan, 1 telur, nasi, bawa ke masjid 5 bungkus, tulis di situ di depan pintu masuk masjid, silahkan nikmati. 5 bungkus saja. Dan ternyata yang makan Das'at Latif. Das'at Latif dia makan Bismillahirrahmanirrahim. Besok kemudian yang makanan nasi itu menjadi darah di dalam tubuh saya yang mengalir sepanjang hidup saya. Menjadi daging yang menyertai diri saya selama dakwah. Maka selama saya ibadah, selama saya ceramah, selama saya berbicara, ibu yang memberikan saya makanan itu dapat kiriman amal dari saya tanpa mengurangi pahala saya. Maka ibu, daripada makanan di rumah mubasir basi, kirim. Dan demi Allah, ibu tidak akan bangkrut karena memberi makan fakir miskin. Mulai besok amalkan. Tidak bisa tiap pekan, sekali sebulan. Selesai terima gajinya suami, langsung bikin nasi bungkus 10 atau 15 sesuai kemampuan kita. Nah, ayah, bagaimana cara diedarkan Ustaz? Titip di rumah makan. Bu, ini ada 10 bungkus, saya titip gratis. Kalau ada yang ibu lihat dia fakir miskin tidak mampu, beri makan dia gratis. Atau ada yang lewat, ibu lihat tidak mampu, kasih dia. Coba bapak amalkan. Ada anak-anak kita yang susah karena sehat. Ada anak-anak kita yang lagi sakit. Segala dokter sudah kita datangi tidak bisa sembuh. Ayo, mari supaya cepat doa ibu dikabulkan. Anak kita bisa sehat. Sedekah dengan makan fakir miskin. Yang ketiga, yang termasuk pendusta agama, mereka yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib. Mereka yang sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa, tapi mereka tetap tidak mau sholat. Ibu bapak, ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Ada kira-kira ibu yang tidak ada masalah dalam hidupnya? Saya kasih contoh. Waktu kuliah apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, muncul masalah baru. Mau jadi pegawai. Sudah diterima jadi pegawai, selesai masalahnya, masalah baru, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode dong. Sudah 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Semua orang punya masalah. Pak Bupati ada masalahnya, Pak Kapolres ada masalahnya, Pak Dandim ada masalahnya, anggota DPR ada masalahnya, ibu-ibu ada masalahnya, pegawai negeri ada masalahnya, Das'at Latif pun ada masalahnya. Apa masalah saya sekarang? Meyakinkan istri saya bahwa film layangan putus itu fitnah. Iya Pak, masa kita orang baik-baik langsung dicurigai saja? Hati-hati. Apalagi masalah saya sekarang Pak Bupati, selama saya viral-viral ini sekarang ceramah Pak, banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya, tolonglah kasih saya doa-doa penenang hati. Saya balas WhatsApp-nya, doa-doa dan bacaan-bacaan Quran penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya khatib.
Ibu-ibu, Pak Bupati paling marah ini ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Ibu, woi, ibu, saya tanya dulu ibu. Itu dalam Quran itu ibu, ada 4 jenis rupa rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang model kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun, laknatullah alaih. Yang ketiga, suaminya kafir, istrinya pun kafir. Siapa? Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Dialah Ibrahim alaihissalam. Dari 4 ini ibu pilih mana? Ibrahim, alhamdulillah. Tapi ingat bu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung ibu wakil bupati, tidak usah Ustaz, Fir'aun saja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Setiap manusia pasti ada masalah Pak. Ada yang rumah tangganya penuh masalah, suaminya kasar ngomong. Ada juga yang rumah tangganya masalah. Kenapa? 7 tahun berkeluarga tidak punya anak. Ada lagi yang punya anak, anaknya lagi narkoba. Ada lagi anaknya soleh, suami istri soleh, tapi tidak didukung ekonomi, sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak. Ada lagi rumahnya bagus, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi Allah tidak kasih anak. Semua kita punya masalah Pak. Dan ketika ada masalah tentu kita datang kepada Allah. Ya Allah berikan saya anak. Ya Allah perbaiki anak saya. Ya Allah tambahkan rezekiku. Ya Allah perbaiki pekerjaan saya di kantor. Naikkan karir saya. Allah dengar itu doa Pak. Allah dengar doamu. Allah dengar doa-doa kita. Maka Allah jawab dengan panggilan, hayya alal falah. Sini kodasat. Kau minta anak yang soleh, sini. Kau minta kekayaan, sini. Itu hayya alal falah. Artinya sini saya kasih kau kemenangan. Cuma kadangkala kita lebih senang datang ke Pak Bupati daripada datang kepada Allah. Ada masalah ya Pak. Ketemu Pak Bupati tidaklah segampang apa yang kita harapkan. Kenapa? Ada protokoler. Protokoler ini memang begitu bernegara. Tidak langsung berkata mentah-mentah sudah jadi bupati susah ditemui. Tidak. Banyak umat, banyak rakyat yang harus ditemui. Maka harus ada protokolernya. Oh ini jam sekian sampai sekian. Bapak mau ketemu Pak Bupati, ketemu dulu sama ajudan. Apa Pu? Anu Pak ini anu. Kata ajudan, saya tidak bisa jelaskan ke Pak Bupati. Silahkan bikin surat. Datang lagi Pak minggu depan. Bapak datang minggu depan, sudah bisa ketemu Bupati? Tidak. Dia bilang ajudan, baik surat ini kami akan sampaikan ke asisten pribadi beliau. Bapak datang lagi minggu depan. Datang minggu depan, sudah bisa ketemu? Tidak. Dia bilang Pak Bupati baru mau baca. Tentu kan dibaca dulu bos. Bapak datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan. Apa kata Pak Bupati? Saya baru tunggu bentuk tim untuk mempelajari surat Bapak. Bapak datang lagi minggu depan. Sudah 4 minggu. Begitu datang. Apa jawaban Pak Bupati? Kami sudah temukan jawabannya. Dan kami sudah bentuk tim. Ternyata Bapak tidak bisa dibantu. Kalau saya bantu Bapak, ini tidak ada dalam anggaran. Saya bantu Bapak, paling saya kena KPK. Menunggu 1 bulan lebih, hasilnya mengecewakan. Ketemu dengan Allah, tidak perlu pakai ajudan. Mau datang subuh, boleh dalam sholat subuh. Siang hari kau kepanasan mau ketemu Allah, Allah menyambutmu dalam duhur. Sore hari belum selesai, Allah tunggu kau dalam asar. Pulang kerja capek, Allah ya sini kau mengadu dalam maghribmu. Mau tidur lagi, mengadu lagi kepada Allah, Isya. Tengah malam tidak bisa tidur, bangun, Allah lebih senang, sholat tahajud. Luar biasa. Cuma kita tidak datang kepada Allah. Kita datang kepada sekda. Sekda bilang terserah Pak Bupati. Pak Bupati bilang tergantung DPR. DPR bilang tergantung anggaran. Apa dah repot? Coba, demi Allah Bapak. Bapak tahu Asmaul Husna.
99 nama Allah, semua bagus. Maha Pengasih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Adzim. Nama Allah ini baik-baik, Pak. Pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf, maha kaya, maha pengampun. Tidak ada nama Allah maha bikin bangkrut. Kenapa kita tidak datang kepada Allah? Dan datang kepada Allah itulah hayya alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan yang kau minta. Saya kasih contoh. Ada Pak Bupati, ada Pak Tentara, ada Pak Kapolres. Ini Pak Bupati punya ajudan. Iya Pak ya? Ada ajudannya Pak ya? Ada. Itu biasa kalau Pak Bupati panggil ajudan, ajudan lagi makan kacang. Ajudan, siapa? Biar lagi dia makan itu kacang. Siapa? Perintah. Ayo. Begitu takutnya itu ajudan sama bupati. Ada kira-kira Bapak pernah panggil bupati, ajudan? Tunggu dulu Pak. Ajudan, Bapak nggak lihat saya sibuk. Wah! Dimutasi kok bos. Padahal Pak Bupati ada hilang jabatannya. Lalu begitu takutnya kita kepada Pak Bupati. Kenapa Allah yang memiliki segala-galanya, yang memberi segala-galanya, Allah manggil kita tidak bisa datang. Hayya 'alal falah. Apa kita tahu? Tunggu, lagi meeting. Hayya 'alas shalah. Tunggu, lagi rapat. Rapat. Allah kau tinggalkan. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai, tidak bisa kau lepas dari kredit dalam hidupmu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ayo Pak, datang kepada Allah. Mudah-mudahan Pak Bupati punya kebijakan. Begitu azan, tidak usah bikin perda, himbauan saja. Azan, saudaraku ASN, tinggalkan dulu pekerjaan, kau sambut panggilan Allah. Dan hebatnya seorang bupati, kalau beliau yang mau, gampang Pak. Makanya tadi saya bilang, keliru seorang bupati kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Contoh, saya ceramah, mari sholat jamaah, pahalanya ini. 1 jam saya ceramah, tidak ada yang datang jamaah. Tapi coba kalau Pak Bupati, selesai sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia bilang, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya lihat datang berjamaah. Ajudan langsung telepon Pak Kadis. Pak Kadis, Bapak dicari sama Bupati. Bupati katakan Bapak tidak pernah kelihatan sholat berjamaah. Besok Pak, belum azan sudah ada Pak Kadis di masjid. Itulah hebatnya punya kekuasaan. Ya, orang yang melalaikan sholat pantas hidupmu susah. Mana lagi yang dimaksud melalaikan sholat? Mereka yang sholat tapi main-main. Mana main-main? Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sholat sampai pantatnya pun digorek-gorek Pak. Terus sholat kayak tidak semangat betul, kayak orang mau nggak makan. Oh. Sholat kayak ditiup angin. Ada lagi lebih semangat Pak. Allah. Ayo, sholat tapi semua dibaca di rumahnya. Allahu Akbar, kelendir dia baca. Persatuan Guru Republik Indonesia, cabang Kabupaten Bone Bolango. Allahu Akbar. Ketua, wakil ketua, bendahara dia baca semua itu Pak. Ayo, sholat itu juga bajunya dipakai mandi. Dia pakai futsal, dia pakai tidur, pakai pup, masuk ke toilet, ke pasar, main, dia pakai lagi menghadap kepada Allah. Boleh, tapi itu kurang adab. Ibu nanya, Ustaz, boleh tidak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu tidak? Dia bilang panas susah, tidak ada kipas, pulang pasar. Boleh sholat ibu, tapi apa ibu? Bayangkan kalau ibu ruku. Hei bu, hei, ibu pergi kantor bupati, pakai daster tidak pakai BH. Habis Pak Bupati, dia tendang ke istrinya, kurang ajar kau ya. Ada namanya adab.
Pantas kalau ibu tidak perhatikan adab-adab dalam sholat, rukun-rukun dalam sholat, bapak termasuk pendusta agama. Mana disebut lagi pendusta agama mempermainkan rukun-rukun sholat? Ketika tumaknina. Apa itu tumaknina? Istirahat sejenak, bernapas-napas. Kapan pemanfaat penggunaannya? Ketika selesai ruku. Ruku, subhana rabbil azim wa bihamdihi, sunnah membacanya, boleh tidak baca. Tapi tumaknina wajib. Imam ruku, bapak ruku, baru satu kali baca imam sudah naik. Bapak lebih baik tidak baca doa ruku daripada bapak tidak tumaknina. Apa itu tumaknina? Bernapas-napas sejenak. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Lurus. Napas satu kali, baru naik. Sami Allahu liman hamidah. Di situ lagi tumanina. Apa yang disebut tumanina? Istirahat saja. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Turun tangan, bernapas. Sami Allahu liman hamidah. Bernapas satu kali, baru turun. Bapak termasuk mempermainkan sholat kalau tidak istirahat. Sami Allahu liman hamidah. Apalagi sampai lihat jam. Allah. Ayo hati-hati. Maka ketika sholat pasti setan berusaha menggagalkan kita, karena di situ puncak pengabdian kepada Allah. Ketika puasa malaikat tidak terlalu menggoda kita. Haji mau silakan kopi haji. Tapi ketika sholat malaikat sudah menggoyang kita. Kenapa? Karena situ adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Kalau lagi sholat tidak ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Bapak bayar zakat, boleh ada kegiatan lain sambil menyanyi. Zakat, bayar zakat. Insaflah wahai manusia. Dek, ini zakat saya. Bila dirimu bernoda, boleh. Bapak tahu perangkaian haji, nyanyi, boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Sah. Bapak puasa, nunggu buka puasa sambil nyanyi, boleh. Darah muda, darahnya pada remaja, boleh, sah puasamu. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan. Kenapa? Ini puncak penghambaan kepada Allah. Tidak boleh Bapak Bupati, Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Coba. Sholat ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin. 4. Tadi 1, menghardik anak yatim. 2, enggan memberi makan fakir miskin. 3, melalaikan sholatnya. 4, mereka yang berbuat ria. Ini yang banyak sekarang selama ada medsos. Semua mau di-share. OTW berjamaah. Sampai di masjid, sedikit lagi masuk masjid, share lagi. Masuk dalam masjid, share lagi. Persiapan sholat 2 rakaat. Sudah itu sholat, sujud terakhir, diambil HP-nya, sujud sambil dia foto. Alhamdulillah selesai sholat tahiyatul masjid. Semua mau di-share. Hati-hati. Orang yang selalu memamerkan kebaikannya, itu bisa termasuk kategori mendustakan agama. Termasuk para caleg yang menyumbang-nyumbang karena mau dicoblos. Hati-hati. Sumbang 10.000 jilbab tapi mau dicoblos. Bapak tidak dapat apa-apa. Dan share-share ini di medsos yang berawal itulah biasanya membuat menjadi orang Google. Ya kan awalnya dulu kesepian banget. Update status tuh kesepian banget, langsung di-sliding temannya. Boleh juga tuh diganti. Bermula dari situ. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, hindari sifat ria yang ingin dipuji oleh manusia. Dan yang kelima, orang yang termasuk kategori dalam ayat ini pendusta, bagi pendusta agama, mereka yang enggan memberi bantuan.
Mana disebut enggan memberi bantuan? Mereka yang sudah mampu, mereka yang sudah kaya, sudah selayaknya, tapi dia tidak mau membantu karena investasi. Mestinya sudah bantu anak yatim, tapi dia pikir ini boleh investasi ini. Akhirnya apa? Dia enggan memberikan bantuan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 5 kategori orang-orang yang termasuk pendusta agama.